Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi alhamdulillah kita juga diberikan kesempatan pada hari ini. Insya Allah kita bakal ngerayain yang namanya Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban, di mana umat Nabi Muhammad SAW berbondong-bondong untuk berkurban semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan harta yang lebih, jiwa raganya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar," maka salatlah kamu kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Maka ini maksud berkorban di sini, yang kita korbankan bukanlah daging daripada hewan tersebut, melainkan jiwa, raga, harta kita korbankan untuk semata-mata mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, sedekah kita, amal kebaikan kita, puasa kita belum bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena kenapa? Itu semua adalah sebuah proses agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maka jangan disangka, jangan sampai kita mengira-ngira kalau kita udah sholat dengan baik, kita udah berbuat baik, kita udah dicap jadi orang bertakwa. Belum. Tapi itu semua adalah proses kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu takwa di sini? Nah, ini Masya Allah, tahu luar biasa. Anak podcast. Ini karena lagi rame, saya nggak kasih hadiah. Biasanya saya kasih hadiah alhamdulillah. Ya bawa juga soalnya. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan. Menjauhi larangan. Larangannya. Imam Ghazali juga membagi takwa itu menjadi dua. Ada yang namanya takwa zahir dan takwa batin. Takwa zahir menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya, salat, berbuat kebaikan dan lain-lain yang terlihat. Sedangkan batin gimana? Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu, hatinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua termasuk dua ini ya. Saya nggak akan lama-lama. Saya akan kasih fadilah lagi aja soal kurban. Biar diantara kita nih, kalau ada yang diberikan rezeki yang lebih untuk berkurban, insya fadilah yang pertama, setiap bulu-bulu yang ada pada hewan yang akan kita kurbankan itu dihitung pahalanya, dihitung sebagaimana kebaikan untuk kita. Bayangin aja, kambing itu ribuan, bulunya itu ribuan, betul. Sapi itu bulunya ada ribuan, onta juga banyak bulunya. Kagak ada yang botak ya kalau hewan korban, pasti ada bulunya. Bayangin setiap helai bulunya itu menjadi kebaikan buat antum. Yang kedua, fadilahnya apa? Memperingati atau juga mengingat kembali sejarahnya Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan sebenarnya kalau kita mengkaji bersama hikmah daripada peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala pengen muji Nabi Ibrahim, seorang ayah yang rela mengorbankan anaknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, anak yang ridha, ikhlas, taat, patuh, berbakti pada orang tuanya, ikhlas untuk dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Patuh sama orang tuanya. Ini hikmah duanya bisa kita ambil. Dan masih banyak lagi hal yang bisa kita ambil dari berkorban. Insya Allah kita semua termasuk bisa berkorban.
Kalau enggak di tahun ini, mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki di tahun depannya laginya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'ah syari'at. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'ah syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'ah syani wa daraji. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-hasana bi hurmatihim ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'ah syani wa daraji. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'ah syani wa daraji. Nahnu jiranum bidhil harami haramil ihsan والحسن يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله. سلام عليك رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sepertinya tidak bisa panjang lebar karena waktu udah jam 10 juga. Fakir pulangnya lumayan jauh, harus sampai rumah sebelum jam 12 ya. Mudah-mudahan sampai dengan selamat. Ini sama-sama kita berdoa, semoga pada hari ini kita dikumpulkan di sini mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap tetesan keringat yang kita keluarkan pada acara ini dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Kumpulkanlah kami di yaumil akhir dengan Nabi dan Nabi Muhammad. Ya Allah, kumpulkanlah kami nanti di surga yang Engkau bersama Nabi Muhammad. Jangan Engkau jadikan kami menjadi orang-orang yang tidak beribadah kepadamu ya Allah. Kuatkanlah badan kami, sehatkanlah badan kami, panjangkanlah umur kami agar selalu bisa beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan ini menjadi perkumpulan orang-orang yang mulia. Jadikanlah orang-orang hadir pada acara ini diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Jadikanlah orang-orang yang berkumpul di acara ini nanti yaumil akhir bisa memandang wajah indahnya baginda Nabi Muhammad. Jadikanlah kami orang-orang yang bisa mencium wangi harumnya baginda Nabi Muhammad. Jadikanlah kami orang-orang yang bisa dekat dengan baginda Nabi Muhammad nanti di yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang tidak jauh dari orang-orang yang saleh. Janganlah Engkau jauhkan kami dari orang-orang yang tidak dekat dengan para aulianya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang dekat dengan para ahlul baitnya Nabi Muhammad. Jadikanlah kami orang-orang yang insya Allah nanti di yaumil akhir berkumpul dengan teman-teman sesama muslim kami di surga Firdausmu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa yang disengaja maupun tidak sengaja. Sepulang kami dari sini, bersihkanlah hati-hati kami. Jangan jadikanlah kami orang-orang yang pulang dalam keadaan hati yang kotor. Jadikanlah kami orang-orang yang nanti di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan salehah. Berikanlah keberkahan kepada keluarga kami. Berikanlah keberkahan kepada teman-teman kami. Berikanlah keberkahan kepada saudara-saudara muslim kami yang lainnya. Berikanlah keberkahan kepada kampung ini. Makmurkanlah kampung ini. Berikanlah keberkahan kepada tempat-tempat menuntut ilmu seperti ini. Berkahilah pondok pesantrennya, berkahilah sekolahnya, berkahi juga orang-orang yang telah berjuang untuk membangun tempat-tempat yang mulia seperti ini. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husn al-khitami wa'tina ma qad sa'alna min ata'iyaka al-jizami walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tidak bisa panjang lebar, hanya dapat Al-Fakir sampaikan. Sebelum saya tutup, saya boleh pantun nggak? Ini oleh-oleh dari Jakarta nih. Saya logatnya agak Betawi karena kebetulan ayah saya tinggalnya dulu banyakkan di tempatnya orang Betawi, jadi bahasanya orang Betawi. Nggak apa-apa ya? Nah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung dara, burung merpati. Burung betet, burung beo. Itulah nama-nama burung. Mau lagi nggak? Mau lagi nggak? Dulunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.